surgawi yang berkata dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami ingin bersyukur, berterima kasih atas karunia kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, dan juga karunia keselamatan yang telah Engkau sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini kami ingin memulai pesta rohani kami di gereja-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami dengarkan, puji-pujian yang kami nyanyikan, boleh berkenan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Hamba-Mu mendoakan seluruh anggota jemaat di tempat ini, gembala-gembala jemaat sebagai penuntun penasihat kami, dan seluruh tamu-tamu yang telah datang dari berbagai tempat. Biarlah Tuhan kami boleh semakin mengerti akan kasih, kebenaran ajaib yang menyelamatkan. Biarlah kami sadari itu Tuhan, kami tinggalkan yang lain yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami terima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, sehingga keselamatan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih oh Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Shalom. Adalah suatu sukacita bagi kita semua untuk boleh berkumpul pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas udara yang baik, atas kesempatan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian boleh berkumpul dari berbagai tempat, ya. Boleh meninggalkan kesibukan untuk sementara, memprioritaskan waktu yang indah ini untuk mengadakan pesta rohani kepada Tuhan. Dan pesta rohani pada malam hari kita akan mulai untuk mempelajari firman Tuhan, kebenaran ajaib yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku, dunia ini menawarkan banyak hal. Dunia ini bisa memberikan kita sukacita menurut pandangan manusia, tetapi dunia ini hanyalah bisa memberikan kesenangan yang sifatnya sementara. Apakah saudara-saudara setuju? Iya Pak Pendeta, mungkin saya bisa senang 30 tahun. Betul, tapi 30 tahun itu tetaplah sementara. Namun saudara-saudaraku, pada sepanjang pesta rohani sepanjang pekan ini, kita akan coba mempelajari apakah itu sukacita yang sifatnya kekal. Kalau dikatakan kekal, saudara-saudaraku yang saya kasihi, tidak ada batasan waktunya. Sebagai manusia yang berdosa, kehidupan kita ada akhirnya, saudara-saudara. Mau siapapun kita, berapapun banyaknya deposito kita, atau timbunan emas di belakang rumah kita, semua kita menuju kepada kematian. Setuju atau tidak? Walaupun di bank kita memiliki uang M ataupun sudah sampai T, kita tidak bisa membayar kepada rumah sakit agar kita beroleh hidup kekal. Mungkin saja kehidupan kita bisa sedikit lebih lama diperpanjang dengan berbagai alat mesin, tetapi sama sifatnya sementara. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan mempelajari kebenaran ajaib yang pertama, yaitu kebenaran ajaib untuk hidup sehat. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berapa banyak di sini yang memiliki handphone? Handphone? Wah, hanya sedikit ya? Saya percaya pada zaman ini lebih banyak di kota khususnya, lebih banyak yang tidak punya, lebih banyak yang punya handphone daripada yang tidak punya. Betul atau tidak? Ya, di perkotaan. Nah, apabila saudara punya handphone, mungkin sekarang saudara tidak peduli dengan kotaknya. Tetapi seorang pengguna yang baik, dia harus buka terlebih dahulu buku petunjuknya. Betul? Ya. Kalau saudara beli mobil, saudara perlu buka juga buku panduannya. Kenapa kita perlu membuka buku panduan, saudara-saudara?
Karena bukan kitalah yang membuat handphone atau mobil tersebut. Nah, manusia, saudara-saudara, tidak diciptakan oleh manusia, tetapi diciptakan oleh Allah Bapa di surga. Sehingga untuk manusia dapat hidup, dapat sehat, dapat bergerak secara efektif, hidup berkualitas, maka kita harus melihat buku panduan akan kehidupan manusia itu. Nah, buku panduannya tentu berasal dari Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta maunya buku panduan adalah Alkitab. Jadi jika seseorang ingin hidup sehat, maka kita perlu melihat apa yang Pencipta, pembuat manusia itu katakan di dalam Alkitab. Sepanjang pekan ini, saudara-saudara, kebenaran ajaib itu akan kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing. Saya dorong saudara-saudara sekalian untuk boleh membawa Alkitab setiap malam. Kita sangat senang karena Dr. Ivan tadi telah membawakan pekabaran yang sangat baik ya, mengenai diabetes. Dan sangat berkaitan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, di negara Asia, Afrika, Amerika Latin, lebih dari 500 juta orang hidup di dalam status yang disebut sebagai status miskin. Bahkan di Indonesia sudah banyak orang-orang yang hidup bukan status miskin, tapi di bawah garis kemiskinan. Bayangkan saudara-saudara, ini adalah sebuah foto di Afrika, bagaimana orang-orang makan seperti dedak ini yang dikeraskan, dimakan sebagai makanan, dan yang makan ini kira-kira 6 orang sekaligus di piring yang sama. Bayangkan saudara-saudara makan ke rumah makan Padang, piring saya cuma 1 Pak, oh nggak apa-apa. Kemudian makan berenam, makan rendang sama-sama ya. Saya rasa sudah jarang orang yang mau makan 1 piring berenam. Tetapi itulah yang terjadi di belahan dunia ini, saudara-saudara. Dan setiap tahun, saudara-saudara, sangat menyedihkan. 15 juta anak-anak rata-rata mati karena tidak bisa makan. Ibu saya waktu saya masih kecil katakan, kalau makanan tidak habis nanti nasinya apa? Nangis. Wah ya. Wah, nasi mana bisa nangis sebenarnya ya. Tetapi maksudnya adalah banyak orang yang tidak seberuntung kita, saudara-saudara, yang tidak bisa mencicipi makanan yang memadai. Itu di salah satu belahan dunia. Di belahan dunia yang lain, saudara-saudara, adalah seperti ini. Bayangkan ada seorang naik kapal kecil, hampir tenggelam dia karena kapalnya sudah oleng, berat sebelahnya. Saudara tahu bapak yang berduduk atau tidur, saya nggak tahu. Berapa berat bapak ini kira-kira, saudara-saudara? 300? Wih, saya ini hampir 80 kilo. Kalau 300 berarti 4 kali saya. Dan betul saudara-saudara, bapak ini beratnya 383 kilo. Bayangkan, ya. Bapak ini sudah tidak bisa lagi berdiri dengan kemampuan sendiri. Ada yang lebih parah, saudara-saudara. Carol Yeager sempat tercatat sebagai wanita atau orang tergemuk di dunia. Berat 754 kilogram. Kalau misalnya ini dijual di pasar dengan harga 100.000 per kilo, wih, bisa kaya nih penjualnya ya. Sayangnya manusia bukan untuk dikonsumsi. Kalau wanita ini, saudara-saudara, maaf, untuk ke belakang saja sudah tidak bisa. Kenapa? Kakinya itu tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Seperti korek api mau menopang laptop, ya. Apa yang terjadi dengan korek apinya?
patah. Ya. Mengapa ini bisa terjadi, saudara-saudara? Tentu di zaman sekarang ini orang-orang senang dengan apa yang disebut dengan makanan cepat. Artinya dalam bahasa Inggris fast food, ya. Apa yang instan, apa yang cepat dikonsumsi dengan alasan apa? Waktu. Ya. Kalau di Amerika mungkin makan burger, tadi Dr. Ivan terangkan tadi ya, ada spaghetti, pasta dan lain dan sebagainya. Kalau di Indonesia banyak makan mie instan, setuju atau tidak? Wow. Saya yakin dan percaya semua kita sudah pernah merasakan mie instan. Dan semua mungkin setuju kalau mie instan itu enak. Tapi seperti namanya, instan, maka nutrisinya pun instan pula. Saudaraku, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Sebagai buku panduan dari Tuhan pencipta kita kepada ciptaan yang Ia ciptakan mengenai kesehatan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, saya garis bawahi kata sungguh-sungguh, dan melakukan apa yang benar di matanya, sungguh-sungguh dan melakukan, maka saudara-saudara, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mengikuti hukum-hukum Tuhan, menerapkan, apa maksudnya? Apa perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir, saudara-saudara? Sehingga Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan penyakit kepadamu. Saudara-saudaraku, di dalam zaman ini orang sakit mayoritas, khususnya di perkotaan, oleh karena pola hidup. Setuju? Ya. Tidur jam 5 pagi, kenapa? Karena ada piala. Ya. Bangun jam 7, kenapa? Jam 8 sudah masuk kerja. Bayangkan bagaimana itu kondisi tubuh yang tidur hanya selama 3 jam. Seperti Dr. Ivan tadi terangkan, bagaimana supaya bisa tahan sampai jam 5 pagi, saudara-saudara? Minum kopi plus gula yang banyak. Makanya tadi orang-orang bisa melebar. Di Amerika Serikat sekarang sedang diberikan satu saran supaya orang-orang yang beratnya lebih dari 110 kg bayar tiket 2. Masuk akal. Kenapa? Kalau duduk sebelahan nanti kan bangkunya keambil ya. Iya. Karena di Amerika Serikat ini banyak sekali makanan cepat saji. Ya. Indonesia mungkin tidak banyak, tetapi banyakan cepat saji kita itu apa? Pisang goreng, ya. Bala-bala, apa namanya sih, bakwan mungkin ada ya? Ya, gorengan. Ya. Minyak, nggak tahu sudah puluhan kali itu bolak-balik, ya. Sehingga semuanya itu masuk ke tubuh. Minumannya apa? Soft drink atau Coca-Cola. Satu kaleng Coca-Cola, saudara-saudara, 12 sendok gula. Bayangkan tubuh yang hanya bisa menerima kira-kira 2 sendok gula per hari. Buat orang yang selalu minum Coca-Cola 3 kali sehari, maka 36 sendok gula terkonsumsi. Ya pantaslah banyak yang kena kencing manis. Ya. Nah, saudara-saudaraku, untuk mengetahui apa maksud Tuhan dalam kesehatan manusia, apa resep Tuhan kepada makanan yang perlu dikonsumsi manusia, maka kita perlu kembali ke awal Alkitab, ke dalam buku Kejadian, tentang apa pada mulanya makanan yang betul-betul Tuhan sebut makanan buat manusia. Di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup. Mari kita lihat Alkitab kita bersama. Kejadian 1 ayat 29.
Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makanan. Saudara-saudaraku, kita bersyukur sebagai orang Indonesia atau orang yang tinggal di Indonesia karena negara kita diberkati dengan tanah yang subur. Banyak negara di berbagai belahan dunia, saudara-saudara, yang tidak bisa menanam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan seperti yang kita miliki sekarang. Jadi dengan adanya kita di Indonesia ini, maka kesempatan untuk dapat makanan yang sehat itu sangat besar. Mau beli sayur buncis, caisin, kol, brokoli, wah gampang, tinggal cari aja di pasar. Pepaya gampang. Waktu saya tanya, di Amerika itu pepaya 5 kali lipat lebih mahal dari anggur. Hah? Saya bilang pepaya 5 kali lipat lebih mahal dari anggur. Iya betul, kenapa? Karena pepaya tidak tumbuh di sana. Di Korea, Bapak yang kemarin tinggal, yang kemarin khotbah itu, mangga tidak tumbuh di Korea, saudara-saudara. Jadi di Korea, kalau sedang musim, satu buah mangga itu harganya $5. 50.000 satu butir. Mereka bungkus dengan kertas, apa namanya itu ya? Aluminium yang emas itu? Aluminium foil. Baru ditampel gambar stiker emas. Ya. Kalau lagi tidak musim, saudara-saudara, harganya berapa? $10. Di Korea. Kenapa? Tidak tumbuh di sana. Padahal di Indonesia, saudara-saudara, mau makan 10 sekali makan pun bisa, asalkan saudara mau bayar ya. Maksud saya kemampuan atau keberadaan buah itu sangat luar biasa. Dan Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan manusia. Makanan utama pertama itu adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Nah ini contohnya ya. Ada jeruk, ada apel, ada anggur lagi, ada anggur lagi ya. Kenapa? Ada 3 jenis anggur ya. Sayur-sayuran, ada seledri, ada kol, ada brokoli, ada tomat, ada bayam, bawang putih, bawang merah, kol ungu, semuanya ada, saudara-saudara. Bervariasi. Masalahnya adalah apakah kita mencari yang berdarah? Ya? Di dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Jadi buah-buahan, biji-bijian, pohon-pohon yang buahnya berbiji serta tumbuh-tumbuhan, itulah sayur mayur. Itulah yang menjadi makanan manusia yang pertama. Dan itu Tuhan nyatakan sebagai pencipta, sebagai pembentuk manusia. Sebab Tuhan tahu segala jenis fungsi yang ada dalam tubuh, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk tubuh itu. Seseorang yang beli mobil Panther, dia katakan, saya mulai saat ini nggak mau beli solar, saya mau beli Pertamax. Emangnya tukang bensin pikir saya tidak mampu? Ya. Tukang bensin bilang, Pak, ini bukan masalah mampu atau tidak mampu. Mobil Bapak itu nggak cocok pakai Pertamax. Setelah dipaksakan, apa yang terjadi? Mobilnya rusak. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, agar fungsi tubuh kita ini tidak rusak, maka kita harus ikuti buku panduan. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat 27, umur manusia pada zaman ini, pemazmur katakan, kalau sudah sampai 70 tahun itu sudah sangat apa? Bagus. 80 tahun sudah jadi apa? Bonus. Ya. Di Antartika, saudara tahu berapa rata-rata umur manusia?
Rata-rata umur manusia hanya 40 sampai 45 tahun. Kalau sudah sampai 45 tahun sudah apa? Bagus. Kenapa? Karena di Antartika itu dapat matahari hanya 1 bulan untuk 1 tahun. 1 bulan bermatahari, 11 bulan bukan salju lagi saudara-saudara, freezer. Jadi saudara bayangkan hidup di mana? Di freezer. Kemudian makanannya apa? Makanannya adalah ikan-ikan dan daging-dagingan. Bisa tumbuh sayur? Tentu tidak. Umur manusia pada waktu itu rekor sampai saat ini belum dipecahkan adalah Metusalah yang hidup hampir 10 abad lamanya. 969 tahun lalu ia mati. Namun saudara-saudara, sejak saat itu umur manusia terus menurun dengan berbagai alasan. Namun salah satu alasan yang pasti adalah oleh karena pola hidup yang sangat-sangat berbeda dengan pada mulanya. Pada zaman ini orang-orang dari pagi hari bangun, naik kendaraan, baik itu motor, mobil, masuk ke kantor, kemudian duduk, makan siang, duduk lagi, pulang naik motor atau mobil, sampai rumah tidur. Besoknya sama, bangun, naik kendaraan, ke kantor, duduk, makan, duduk lagi, pulang kendaraan, sampai di rumah makan yang banyak karena capek seharian katanya, tidur. Sehingga apa yang terjadi? Segala sakit penyakit timbul sehingga usia manusia dari 965 bahkan tadi diterangkan usia 19 sampai 25 tahun pun sudah didapati gula darahnya sangat tinggi. Jangan kaget saudara-saudara, pada zaman ini usia 20-an sudah kena stroke ataupun kena sakit jantung yang tadinya hanya bisa didapati di usia-usia 50 ke atas. Saudara-saudara, ada yang di dalam Kejadian pasal 6 diterangkan bahwa manusia sudah menjadi sangat-sangat jahat dan Tuhan berketetapan untuk memusnahkan dunia ini. Namun dia ingin mencari terlebih dahulu orang-orang yang betul-betul setia kepadanya. Didapatilah seorang bernama Nuh yang berkhotbah selama 120 tahun. Bayangkan saudara-saudara, 120 tahun berkhotbah dan hasilnya adalah keluarganya sendiri. Ya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada cerita menarik di dalam Bahtera Nuh itu. Yang datang paling semua total manusia 8 orang, tetapi Tuhan akhirnya katakan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Jadi sejak zaman Nuh saudara-saudara sudah ada perbedaan antara binatang halal dan binatang haram. Yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Kira-kira kenapa alasannya? Ya nanti kalau yang binatang halal 1 pasang, apa yang terjadi? Si Nuh tiba-tiba lapar, dibilang, nak coba dulu panggang itu domba, apa yang terjadi? Habis punah itu apa? Spesies domba. Jadi manusia tidak mau masuk, yang masuk apa? Binatang. Saudara-saudara, hati-hati. Ketika nanti Tuhan sebelum datang memanggil manusia, manusia tidak mau datang, nanti binatang semua yang berbaris seperti waktu zaman Nuh. Ya. Nah, Nuh kemudian melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Masuklah 7 pasang binatang yang halal dan 1 pasang binatang yang haram.
Dan Batra Nuh itu menjadi seperti kebun binatang. Ya. Lebih banyak binatangnya daripada orangnya. Apa boleh buat? Yang mau menerima panggilan Tuhan hanya 8 orang. Ya. Nah, di dalam Kejadian 9 ayat 3 diterangkan bahwa Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya. Tuhan katakan binatang itu boleh kau makan, tentu yang boleh dimakan itu hanyalah yang mana? Yang halal. Kepada Nuh kenapa? Karena yang haram hanya 1 pasang. Jadi sejak zaman Nuh, oleh karena bumi ini sudah dimusnahkan dengan air, maka tidak didapati lagi tumbuh-tumbuhan yang memadai. Sehingga Tuhan izinkanlah sejak saat itu boleh memakan binatang. Tetapi dengan batasan. Sebab kembali yang paling tahu tentang tubuh manusia itu adalah siapa? Tuhan. Tuhan berikan batasan bahwa yang boleh kamu makan itu hanyalah tertentu, binatang yang halal. Binatang yang haram jangan kamu apa? Makan. Sehingga binatang yang haram itu bisa kita katakan bukanlah makanan. Di dalam Ulangan 14 ayat 6 diterangkan, setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Jadi 2 ciri-cirinya saudara-saudara, yaitu berkuku belah dan memamah biak. Mungkin kata memamah biak sekarang sudah tidak terlalu umum lagi, ya. Contoh bermamah biak adalah ketika kita makan permen karet. Jadi binatang yang selalu, ya. Kira-kira binatang apa itu? Ya. Sapi, kan? Ya. Domba, ya. Ingat, kukunya harus apa? Belah. Mulutnya harus apa? Mamah biak. Kaki 4, itulah ciri-cirinya yang boleh kita apa? Makan. Nah, bagaimana dengan baboy? Ya? Bahasa Tagalognya baboy. Ya? Bahasa Indonesianya babi. Ya? Di dalam Imamat 11 ayat 7 dikatakan, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah. Betul kukunya apa? Belah. Yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Sehingga Tuhan katakan apa? Haram. Ingat sekali lagi, yang menyatakan adalah pencipta kita, yang tahu yang terbaik akan ciptaannya, yang mengetahui seluk-beluk tubuh kita, yang tahu nutrisi apa yang boleh dimasukkan ke dalam tubuh kita, menyatakan bahwa babi itu adalah haram. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat rinci. Ya. Selain menerangkan yang di darat, Dia juga terangkan yang di mana? Di air. Kalau di darat tadi harus berkuku belah, harus memamah biak. Kalau di air kita lihat saudara-saudara, segala yang tidak bersirip atau bersisik dalam lautan yang dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air, dari segala makhluk yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ikan saudara-saudara harus apa? Bersisik. Apa itu sisik? Sisik itu adalah seperti pelindung tubuh, ya. Makanya kalau kita pergi ke pasar, misalnya beli ikan mas, harus diapakan? Disisihkan. Kecuali saudara suka makan sisik, ya. Nanti sakit perut saudara-saudara karena keras, ya. Apa itu sirip? Sirip itu adalah seperti untuk membuat ikan dapat meluncur dengan apa? Kencang di air. Jadi kalau saudara-saudara khususnya ibu-ibu, ya, ke pasar, harus perhatikan, adakah siripnya, adakah sisiknya. Kita bukan membuat ribet saudara-saudara, tetapi kita mengikuti petunjuk pencipta kita. Selain itu,
kejijikan. Kejijikan adalah kata lain dari haram. Dua syarat, bersirip dan bersisik. Kalau ikan hiu bersisik nggak? Tidak. Bersirip? Iya, ya, itu yang gede itu ya. Pokoknya kalau muncul itu di laut sudah ketakutan semua para perenang. Ya. Nah, bagaimana dengan yang di udara? Nah, ini penarik, saudara-saudara. Ya. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Pertanyaannya, apa itu burung yang tidak haram? Ya. Sebab ulangan ini langsung masukkan kata yang tidak haram. Boleh kamu makan. Ya. Kita lihat keterangannya. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan, yaitu burung raja wali, ering janggut, dan elang laut. Sebenarnya ini burung adalah burung yang sejenis, satu spesies. Ini adalah kelompok burung pemangsa, saudara-saudara, atau juga scavenger, pemakan segala. Contohnya elang itu, hati-hati saudara-saudara, dia itu matanya sangat tajam. Dia bisa lihat dari ketinggian awan itu ikan yang berenang di permukaan. Sehingga dalam hitungan detik dia bisa turun, dia bisa tangkap. Sehingga burung-burung ini menurut Alkitab kita, Ulangan 14 ayat 12, adalah burung-burung yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, apa sebenarnya maksud Tuhan agar manusia, umatnya ini menghindari makanan haram? Kita lihat alasan. Alasan utamanya adalah, saudara-saudara, bukan kesehatan, alasan utamanya, tetapi supaya umat-umatnya itu kudus. Imamat 11, 43, 45 katakan, jangan menajiskan dirimu. Kamu harus kudus sebab aku kudus. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Karena Tuhan itu kudus, maka Dia ingin penciptanya pun kudus. Oleh karena Dia ingin ciptaannya itu kudus, maka apapun yang dimasukkan adalah sesuatu yang kudus juga. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang percaya akan kematian Yesus Kristus di kayu salib harus menyadari bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi Tuhan telah membelinya menjadi milik Tuhan kembali, sehingga Tuhan inginkan orang-orang yang telah Dia selamatkan hidup kudus sesuai dengan kehendaknya. Tujuan utama Tuhan memberikan semua ini, yang utama adalah agar umat-umatnya hidup kudus. Jadi saudara-saudaraku, pada saat engkau makan, pada saat engkau minum, ingatlah bahwa tubuhku ini adalah bait Roh Kudus, sehingga aku harus menjaganya agar tetap kudus bagi Tuhanku. Yang kedua, saudara-saudaraku, untuk mengontrol selera. Saudara, menurut saudara, adakah hubungan pengendalian selera dengan kerohanian? Ada? Saya yakin sangat ada. Orang-orang yang bisa mengendalikan selera, maka dalam hal-hal lain pun dia akan cenderung mampu untuk mengendalikan diri. Dosa pertama dalam dunia adalah masalah apa? Selera. Yakub mencuri kesulungan daripada abangnya oleh karena apa? Selera. Setan mau mencoba Yesus dengan apa? Selera. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lukas 4 ayat 3 katakan, berkatalah iblis, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja.
Nah, saudara-saudaraku, banyak saudara-saudara kita mengatakan peraturan mengenai binatang halal, binatang haram itu sudah dibuyarkan atau sudah dibatalkan dalam peristiwa yang dialami oleh Petrus dalam Kisah para Rasul 10 ayat 11. Ya. Petrus bermimpi, tiba-tiba saudara-saudara dalam ayat 11 tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran oleh suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Saudara-saudaraku, di sini Petrus mengatakan bahwa dia menolak. Dia katakan kepada Tuhan, tidak. Kenapa dia tidak mau memakan binatang-binatang itu? Karena dia tahu binatang-binatang semua itu adalah binatang haram. Tetapi dalam mimpinya sepertinya Tuhan suruh dia makan. Tetapi dia katakan tidak, sebab belum pernah aku makan sesuatu yang haram. Ya. Hal ini sampai 3 kali terjadi, sesudah itu terangkat benda itu. Nah, banyak saudara-saudara kita menggunakan ayat ini menyatakan kalau Tuhan sudah katakan halal, maka halallah itu semua. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca lebih lanjut, maka ayat ini bukanlah berbicara tentang makanan. Ya. Tetapi pada waktu itu para penginjil-penginjil, rasul-rasul ini secara umum hanya mau menginjil kepada orang Yahudi saja. Ya. Tetapi Tuhan katakan bahwa kebenaran ini bukanlah untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang. Pada waktu itu adalah orang Yunani maupun orang Roma. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, dan dalam ayat 28 dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang bukan Yahudi. Mereka anggap bergaul dengan orang bukan Yahudi haram, ya, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan pelajaran kita, ya, kebenaran ajaib untuk hidup sehat, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kebenaran ajaib untuk hidup sehat hanyalah berasal dari Alkitab. Sebab Alkitab dituliskan oleh Tuhan Pencipta yang paling mengetahui akan seluk-beluk dari ciptaannya. Yang kedua, tidak memakan binatang haram adalah untuk menjaga tubuh kita tetap kudus, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang ketiga, menjaga selera sangat berkaitan dengan kehidupan kerohanian. Apabila seseorang mampu untuk menjaga seleranya, niscaya dia akan lebih teguh dalam memelihara imannya. Dan yang terakhir saudara-saudara, peraturan tentang makanan halal dan haram masih berlaku sampai saat ini, sebab Tuhan tidak pernah membatalkannya, karena itu semua adalah untuk kesehatan dan kekudusan manusia ciptaannya. Saudara-saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, berapa banyak dari saudara-saudara yang bersedia untuk mengikuti teladan yang dituliskan oleh Tuhan kita? Apabila itu merupakan kerinduan dari saudara-saudara, bolehkah saudara berdiri di tempat duduk saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebagai pencipta kami, sebagai orang yang paling mengetahui akan apa yang terbaik dalam tubuh kami, apa yang terbaik yang bisa kami si Tuhan. Dan kami telah mempelajari bahwa Tuhan memberikan pertama-tama tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian sebagai makanan yang terbaik bagi kami. Sampai saat ini Tuhan, biarlah kami boleh mencarinya agar tubuh kami boleh tetap sehat. Tuhan mengizinkan juga pada kemudiannya bagi kami untuk memakan daging oleh karena keterbatasan akan makanan-makanan utama itu. Biarlah Tuhan kami boleh menjaga kesehatan kami dengan menggunakan semua makanan yang boleh kami makan ini sebijaksana mungkin.
Namun Tuhan, kami telah mempelajari juga bahwa alasan Tuhan memberikan semua peraturan ini adalah untuk menjaga kekudusan tubuh kami ini, yang merupakan bait Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami komitmen sejak malam hari ini untuk tidak menyentuh semua binatang-binatang, bahkan mengkonsumsi binatang-binatang yang haram. Sebab kami tahu itu semua untuk kekudusan dan juga untuk mengontrol selera kami agar iman kami boleh tetap teguh. Biarlah Tuhan kabaran pada malam hari ini, puji-pujian yang disampaikan, pertemuan yang indah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati semua tamu-tamu kami, anggota jemaat yang akan kembali ke rumah masing-masing, agar Engkau boleh sampaikan mereka dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.